Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzi Fahmi dari Prodi Ilmu Politik kelas A semester 4. Kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang bagaimana perang Rusia dan Ukraina terjadi. Ya, Rusia dan Ukraina merupakan dua negara merdeka yang muncul pasca runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Kedua negara pecahan ini tentunya memiliki hubungan baik secara sosial, budaya, dan ekonomi. Meski begitu, tidak dengan politik, di mana keduanya justru memiliki sejarah konflik politik yang panjang. Lantas apa latar belakang konflik Rusia dan Ukraina yang saat ini tengah memanas? Menurut catatan sejarahnya, konflik Rusia dan Ukraina sudah lama terjadi. Dahulu, Ukraina, Rusia, dan negara tetangga yaitu Belarusia menjadi negara adidaya di abad pertengahan. Sebagian besar wilayahnya mencakup Eropa Timur. Menurut berbagai catatan lainnya, Rusia dan Ukraina seringkali terlibat konflik ketika revolusi Bolshevik terjadi pada 1917. Pada masa itu, Ukraina membentuk pemerintahan sementara dan memproklamirkan dirinya sebagai republik dalam struktur Federasi Rusia. Setelah penggulingan Kaisar Soviet pada Februari 1917, maka dengan runtuhnya monarki Rusia pada tahun 1917 tersebut, di bawah ketegangan perang dan perselisihan konflik, Ukraina mendirikan badan koordinasi mereka, Central Rada atau Dewan, yang segera berkembang menjadi parlemen revolusioner. Pemerintah sementara Rusia memberikan Ukraina otonomi dengan nama Republik Rakyat Ukraina atau UNR. Tetapi kaum Bolshevik kemudian menolak untuk mengakuinya dan menyerbu Ukraina untuk memasukkannya ke dalam negara Soviet. UNR sendiri mendeklarasikan kemerdekaan penuh pada Januari 1918 dan menandatangani perjanjian damai dengan Blok Sentral di Brest sebelum kaum Bolshevik melakukan hal yang sama. Pemerintah Jerman mengangkat seorang raja Ukraina di bawah gelar bersejarah Hetman, tetapi UNR kembali berkuasa setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama dan memproklamirkan penyatuan dengan tanah Ukraina bekas Kekaisaran Austro-Hungaria. Kedua negara Ukraina sempat memproklamirkan persatuan mereka pada awal 1919. Tetapi kemerdekaan itu berumur pendek karena mereka terlibat konflik tiga arah melawan pasukan dari Polandia dan Rusia. Pemerintah Ukraina secara singkat bersekutu dengan Polandia, tetapi tidak dapat menahan serangan Soviet. Pada tahun 1922, Ukraina menjadi salah satu republik konstituen asli dari Uni Republik Sosial Soviet atau yang disingkat USSR, dan baru mendapatkan kembali kemerdekaannya setelah Uni Soviet pecah pada tahun 1991. Referendum Ukraina pada bulan Desember 1991 menandai berakhirnya persatuan, dan Rusia, Ukraina, dan Belarusia memulai pembubaran resminya. Pada tahun 1997, sebuah perjanjian komprehensif antara Rusia dan Ukraina menegaskan integritas perbatasan Ukraina, sesuatu yang juga dijamin oleh Rusia dan kekuatan nuklir Barat dalam Memorandum Budapest tahun 1994. Ketika Ukraina setuju untuk menyerahkan persenjataan nuklir buatan Soviet, perjanjian ini berakhir pada 31 Maret 2019. Dan latar belakang konflik terbaru yaitu mengutip dari Global Conflict Tracker atau CFR, disebutkan bahwa terdapat banyak latar belakang konflik Rusia dan Ukraina.
Berikut ini beberapa di antaranya, yaitu pada tahun 2013, awal mula krisis di Ukraina ketika terjadi protes di ibu kota Kiev. Pada November 2013, Presiden Viktor Yanukovych dari Ukraina menolak untuk kesepakatan dan ekonomi dengan Uni Eropa. Lalu pada tahun 2014, pasukan militer Rusia mengambil wilayah Crimea, Ukraina. Warga Crimea juga memilih bergabung dengan Federasi Rusia dalam sebuah referendum. Kemudian, Presiden Vladimir Putin menjelaskan perlunya perlindungan dan hak-hak warga negara Rusia, serta penutur bahasa Rusia di Crimea dan Ukraina Tenggara. Krisis ini membuat perpecahan etnis. Terjadi gerakan separatis yang mendukung Rusia di wilayah Donetsk dan Luhan di Ukraina Timur. Gerakan separatis ini ingin melakukan deklarasi kemerdekaan dari Ukraina. Lalu pada tahun 2015, negara Ukraina mengalami krisis internasional bulan Juli 2014. Hal ini membuat Amerika Serikat dan Uni Eropa berselisih dengan Rusia. Dan pada tahun 2016, NATO mengumumkan aliansi akan menyerahkan 4 batalion ke Eropa Timur seperti Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia. Pasukan ini untuk menjaga agresi Rusia di wilayah Eropa Timur. Pasukan NATO ini bergabung dengan 2 brigade tank Angkatan Darat Amerika Serikat. Pengerahan pasukan ini terjadi bulan September 2017. Sejak konflik di tahun 2014, warga Ukraina mendapat serangan siber. Tahun 2016, warga Kiev terkena pemadam listrik. Lalu tahun 2017 terjadi serangan siber komputer pemerintah dan bisnis di Ukraina. Lalu lanjut pada tahun 2018, Ukraina menyetujui untuk bergabung dengan NATO. Meskipun hal tersebut terdengar hanya sebuah ungkapan belaka. Untuk latihan udara skala besar bulan Oktober 2018. Pelatihan tersebut dilakukan di wilayah Ukraina Barat. Latihan tersebut dilakukan 1 bulan setelah Rusia mengadakan latihan militer tahunan. Dan ini juga merupakan latar belakang bagaimana Rusia bisa melawan Ukraina. Sejarah selanjutnya itu Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh sekutu, yaitu Uni Soviet, Inggris, Amerika dan sekutunya melawan blok poros, yaitu Jerman, Italia dan Jepang. Setelah Perang Dunia II, muncullah 2 raksasa besar, yaitu Amerika dan Uni Soviet, di mana kedua negara ini melakukan perang dingin yang dimenangkan oleh Amerika Serikat, di mana blok barat sebagai Amerika Serikat dan blok timur sebagai Uni Soviet. Uni Soviet pecah menjadi beberapa negara bagian pada waktu itu, yaitu diantaranya Ukraina. Dan pada waktu ini Ukraina secara resmi ataupun tidak ingin bergabung dengan NATO. Maka dari itu Rusia segera menyerang Ukraina dalam hal ini untuk melindungi diri agar NATO tidak masuk ke gerbang Rusia sebagai anggota NATO.